Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Kapanpun Anda mendengarkan podcast ini dan dimanapun Anda mendengarkan. Setelah hiatus cukup lama, waduh, bahasanya udah kayak idol K-pop aja nih. Setelah vakum cukup lama dari per-YouTubean duniawi, saya memutuskan untuk kembali bikin video. Niatnya iseng-iseng, tapi semoga iseng-iseng yang bermanfaat. Syukur-syukur buat saya dan juga semoga buat Anda yang mendengarkan. Saya bikin video dalam bentuk podcast agar tidak perlu melihat visual saya yang biasa-biasa saja ini dan tidak menjual. Tapi mudah-mudahan konten yang kita bicarakan ini bisa menarik perhatian Anda dan ada manfaat di balik apa yang nanti akan sama-sama kita diskusikan. Teman-teman, saya adalah seorang public speaking enthusiast. Saya suka dengan dunia public speaking dari sejak kecil, dari sejak di pondok pesantren terutama. Dan saya selalu kagum dengan orang-orang yang hebat public speakingnya, orang-orang yang luar biasa dalam berpublic speaking. Dan akhir-akhir ini saya cukup kagum dengan salah satu profesi yang juga mengutamakan kemampuan public speaking, yaitu penyiar radio, announcer. Padahal saya bukan orang yang tipe pendengar setia radio. Bahkan saya hanya mendengarkan radio bisa dibilang itu ketika di perjalanan saja, di kendaraan saja, agar perjalanan tidak hening-hening amat. Dan saya tidak memiliki radio favorit, apalagi penyiar radio favorit, itu sama sekali tidak. Akan tetapi beberapa waktu belakangan saya merasa bahwa penyiar radio adalah orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang sangat luar biasa. Dan itu semakin menjadi-jadi ketika di dunia TikTok saya menemukan seorang content creator di TikTok, seorang influencer bernama Mbak Kani Raras yang ternyata adalah seorang penyiar radio Suara Gama FM yang notabene adalah radio kampus saya, Universitas Gadjah Mada. Tapi ya ada rasa bersyukur bisa ketemu sama akunnya Mbak Kani Raras, tapi ada juga rasa penyesalan. Menyesal kenapa nggak dari dulu aja waktu saya masih menjadi mahasiswa aktif atau waktu corona belum melanda dan saya masih stay di Jogja. Bukan sampai saat ini belum bisa balik ke Jogja karena corona. Tapi saya bersyukur dan mengenal dan menemukan akun Mbak Kani Raras di TikToknya itu membuat saya semakin kagum dengan para penyiar radio. Mengapa demikian teman-teman? Karena inilah yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman pada kesempatan kali ini, yaitu kekaguman saya pada profesi penyiar radio. Orang yang kagum biasanya adalah orang yang tidak bisa melakukan apa yang ia kagumi atau mengagumi apa yang tidak sedang ia miliki. Umpamanya, saya sering kagum pada penyanyi-penyanyi yang memiliki suara yang bagus, yang lembut, yang komersil. Contohnya saat ini ya saya suka Tiara Andini. Kenapa saya kagum? Karena saya tidak memiliki suara sekomersil dia. Saya tidak memiliki suara seindah dia. Makanya saya kagum. Atau saya juga tidak memiliki popularitas dan pengaruh seperti dia di dunia industri musik. Padahal saya adalah orang yang suka musik. Zaman dulu waktu masih kuliah, tiap minggu tuh pasti sewa studio sama teman-teman yang juga suka musik untuk kita ngeband asal-asalan. Saya kagum sama mereka. Saya kagum sama Tiara Andini karena apa yang Tiara Andini miliki, saya tidak miliki, dan apa yang telah ia dapatkan saat ini saya sedang tidak dapatkan. Nah, pun juga dengan kekaguman saya pada Mbak Kani Raras dan juga para penyiar radio yang lain. Mengapa bisa demikian? Karena ada hal-hal yang mereka miliki yang tidak saya miliki
dan hal-hal yang mereka dapatkan yang tidak saya dapatkan. Mungkin yang pertama yang ingin saya bicarakan atau poinnya adalah apa yang mereka miliki dan yang tidak saya miliki. Penyiar radio itu identik dengan suara yang khas. Saya tidak bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan suara yang seperti apa, tapi intinya ada suara-suara tertentu yang memiliki timbre suara tertentu yang itu cocok untuk menjadi seorang penyiar radio. Suara seperti Gofar Hilman misalnya, suara seperti yang cewek itu yang cukup populer itu Indy Barens dan lain sebagainya. Mungkin hanya duo Desta dan Jengkelin ya. Siapa sih masnya tuh? Sampai lupa. Aduh, Dokter Nikta Gina. Suara mungkin cuma suara Desta dan Nikta Gina itu suara yang keluar dari pakem utama, karakteristik utama suara penyiar-penyiar radio di Indonesia. Tapi itu satu dari ribuan, itu persentasenya sangat amat kecil. Nah, saya tidak memiliki suara seperti itu. Saya adalah suara yang kalau kelamaan ngomong itu akan mulai hilang tuh suara-suaranya. Saya nggak bisa terlalu lama bicara. Paling jauh paling cuma setengah jam. Ketika misalnya diharuskan berbicara setengah jam, itu kemampuan suara saya bisa stabil. Setelah itu akan mulai serak dan lain sebagainya. Kemudian yang juga membuat saya kagum pada Mbak Kani Raras dan juga penyiar radio yang lain adalah mereka lancar berbicara dalam artian sangat meminimalisir terbata-bata dalam berbicara. Entah itu improvisasi maupun membaca prompter ya, seperti halnya pembawa berita. Seperti halnya pembaca berita. Tapi yang pasti mereka mampu mendeliver apa yang disampaikan dengan tanpa terbata-bata. Hal itu tentu menjadi istimewa karena kalau kita nih orang-orang biasa mau ngomong aja pasti ada detik-detik di mana kita bingung mau ngomong apa selanjutnya atau lupa tadinya mau ngomong apa terus kita bilang atau maksudnya begini kayak gitu loh. Jarang loh kita mendengarkan penyiar radio tuh ngeblanknya bilang ngeblanknya mungkin pernah, tapi ngeblanknya tuh ngeles. Tidak membiarkan keheningan terjadi, tidak membiarkan yang lama terjadi. Itu yang saya kagumi. Dan tentunya hal ini sejalan dengan tingginya jam terbang masing-masing penyiar radio. Itu yang saya yakini. Kemudian selanjutnya, penyiar radio itu saya perhatikan, itu mampu untuk melebarkan karirnya ke bidang yang lain. Utamanya di dunia entertain yang memang membutuhkan kemampuan berbicara. Kita tahu bahwa Bang Komeng itu asalnya adalah penyiar radio. Juga Cing Abdel Ahrian adalah seorang penyiar radio. Juga Panji Pragiwaksono, salah seorang founder dari Stand Up Indo. Dan masih banyak lagi. Bahkan Desta meskipun sekarang sudah cukup bisa dibilang cukup menjadi favorit presenter di Indonesia bersama Vincent, tapi ia tetap tidak meninggalkan dunia radio, masih tetap siaran di Prambors bersama dengan Nikta Gina. Nah, ini loh yang membuat saya meyakini bahwa orang-orang yang berkarir sebagai seorang penyiar radio itu bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang pantas untuk dikagumi. Tidak terkecuali oleh kita semua. Nah, kemudian khusus untuk Mbak Kani Raras dan juga sebagian dari penyiar radio yang lain yang saya sangat-sangat respect adalah bahwa secara tidak langsung Mbak Kani Raras, beliau itu berbagi tips secara tidak langsung kepada para followersnya di TikTok. Beliau menawarkan para followersnya itu untuk memberikan 3 kata random, boleh yang tidak berkaitan, misalnya
Yang kemarin terakhir nih kalau nggak salah bambu, terus sapu, sama satu lagi apa ya? Umpamanya bambu, sapu, sama gerbang. Nah, Mbak Kani Raras akan menggunakan 3 kata itu untuk membuat sebuah speech yang kalau saya perhatikan sih dalam balutan siaran. Itu 3 kata itu harus masuk. Dan apa yang disampaikan itu harus nyambung. Dalam artian nggak asal sebut aja, nggak asal sapu disebut, nggak asal bambu disebut, enggak. Tapi ada satu tema besar yang disampaikan. Namun dari namun dari tema besar itu 3 kata itu masuk. Itu kan membutuhkan kemampuan berpikir yang spontan, yang spontanitas, tapi tetap sistematis. Ini tentu menjadi idaman kita semua ya, terutama orang-orang dengan profesi yang menuntut memiliki kemampuan public speaking. Nah, dan saya terakhir komen di TikTok Mbak Kani Raras bahwa ini nih bisa jadi alternatif latihan untuk meminimalisir terbata-bata dalam berbicara di depan umum. Dan Mbak Kani Raras mengamini. Dalam artian Mbak Kani Raras bilang bahwa ini adalah salah satu cara dia konsisten untuk latihan guna ya tadi ketika blank itu tidak kelihatan amat dan blank itu bisa diatasi atau dikamuplasekan dengan berbicara yang masih tetap enak didengar oleh para pendengarnya. Nah, agar saya sedikit juga bisa memberikan manfaat seperti yang Mbak Kani Raras berikan kepada kami para followersnya secara tidak langsung, saya ingin berbagi pengalaman ketika pada tahun 2014 silam mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu peserta aksi Indosiar 2014. Ya, tidak salah, aksi Indosiar. Sebagian Anda mungkin tahu, sebagian Anda juga mungkin belum tahu. Itu adalah sebuah kompetisi dakwah yang diselenggarakan oleh Indosiar selama bulan Ramadan dari jam 2 sampai jam 4 WIB. Itu ya kompetisi dakwah, artinya berdakwah. Saya mengikuti audisi yang diselenggarakan oleh Indosiar di Lombok dan Tahadus bin Nikmah lulus mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014. Nah, yang saya syukuri adalah bahwa mengikuti aksi Indosiar itu bukan hanya memberikan saya kesempatan untuk tampil di layar kaca. Sayangnya ketika itu 2014 Indosiar belum semudah sekarang nih akses untuk orang-orang Lombok. Harus pakai antena parabola baru tuh dapat. Makanya ketika itu meskipun saya tampil di TV tapi nggak terkenal amat. Tapi bukan itu yang saya sangat syukuri ya, bukan kesempatan untuk tampil di TV, tapi kesempatan untuk pertama mengetahui backstage seperti apa dan mengetahui bagaimana di belakang layar produksi televisi itu. Bagaimana tim kreatif mengumpulkan ide-ide, kemudian bagaimana kita GR sebelum tampil dan lain sebagainya. For your information ya, saya tidak tahu di kompetisi yang lain, kompetisi dari yang lain. Kita sebelum tampil di aksi Indosiar itu harus melewati kalau tidak salah latihan sebanyak 3 kali. Yang pertama di depan Ustadz yang kebetulan menjadi mentor utama untuk menyaring konten yang disampaikan. Pas nggak, ayatnya tepat tidak, dan apakah yang disampaikan itu layak untuk tayang. Karena ini acaranya live. Yang kedua, di depan produser dari aksi Indosiar itu sendiri. Kemudian yang ketiga terakhir itu adalah di depan produser-produser yang lain, atau mungkin di depan produser yang jabatannya lebih tinggi, saya tidak paham. Yang penting itu ada 3 tahapan. Ketika sudah lolos 3 tahapan baru itu fix kita sampaikan nanti. Kemudian saya juga bisa mengetahui bagaimana backstage ketika
Anda di rumah sedang menyaksikan iklan-iklan, apa yang kami kerjakan. Itu yang saya syukuri. Yang kedua yang saya syukuri adalah mendapatkan ilmu dari mentor-mentor yang hebat. Dan mentor-mentor saya ketika itu luar biasa. Pertama ada Ustadz Akri Patrio, pelawak yang juga seorang ustadz ya. Teman-teman tahu, beliau jadi mentor pertama kali bagaimana menyampaikan ceramah di dunia televisi, karena tentu harus berbeda. Kemudian ada Ustadz Hamdan yang jadi mentor utama untuk konten isi dan ayat referensi dan lain sebagainya. Ada juga untuk konten humor. Waktu itu 2014 kita kedatangan Setiawan Tiada Tara. Teman-teman peserta aksi yang lain itu banyak yang tidak mengenal beliau. Saya sangat mengenal beliau karena ketika itu Setiawan Tiada Tara adalah salah satu komika yang sering muncul di Metro TV. Saya mengikuti stand up itu dari dulu ya, bukan sekarang ketika emang hype, tidak, tapi dari dulu, dari 2013 yang ngikutin stand up. Dan salah satu nama yang cukup bikin saya kagum adalah Setiawan Tiada Tara. Dan ketika mengikuti aksi Indosiar, saya bisa menyerap ilmu dari beliau. Kemudian ada Pak Didi Yulianto, beliau adalah produser Indosiar. Nah, untuk public speaking, baru nih, panjang banget ya mukadimahnya ya, baru intinya. Untuk public speaking, Pak Didi Yulianto adalah orang yang sangat berjasa dalam pengembangan public speaking yang dimiliki oleh para peserta aksi, tidak terkecuali oleh saya. Beliau Beliau saya harus sebut karena ini adalah bisa kita bilang sesuatu yang ditemukan oleh Pak Didi Yulianto. Beliau memberikan satu metode latihan bagi kita untuk memperlancar public speaking, yaitu tadi untuk meminimalisir terbata-bata ketika berbicara di depan umum. Latihannya tidak ada namanya ya, atau mungkin ada namanya cuma saya lupa. Cuma latihannya itu harus memiliki partner. Waktu itu kita peserta aksi ada 42 orang kalau tidak salah dari seluruh Indonesia. Itu dibagi menjadi 2 tim. Kemudian berpasang-pasangan, 2 orang dan itu berhadap-hadapan. Nah, metode latihannya adalah nanti metode latihan yang pertama adalah nanti Pak Didi Yulianto akan menyebutkan satu kata kunci dan selama 30 detik kita wajib menyampaikan apapun yang kita ketahui tentang kata kunci itu. Misalnya, Pak Didi Yulianto mengucapkan kata Indonesia. Maka selama 30 detik kita harus menyampaikan apa saja yang kita ketahui tentang Indonesia. Dan itu tidak ada batasan. Yang penting berkaitan sama Indonesia. Luas sekali. Jadi kita bisa mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Maka tidak heran jika Indonesia sangat identik dengan nilai-nilai keislaman yang ada di seluruh penjuru tanah air. Itu terus. Nah, kemudian setelah 30 detik selesai, dan itu saling ngomong, nggak ada yang mendengarkan. Akan berisik, tapi fungsinya adalah melatih kefokusan kita. Kemudian, yang kedua, itu beberapa kali dengan kata kunci yang berbeda. Latihan yang kedua masih dengan cara yang sama, hanya saja nanti kita saling mendengarkan. 2 orang berhadapan. Misalnya, kayak tadi, ada satu kata kunci utama, kemudian orang yang pertama akan menyampaikan apa yang dia ketahui tentang kata kunci itu selama 30 detik. Ketika 30 detik habis, kata apa yang terakhir diucapkan oleh peserta pertama itu harus menjadi bahan pembicaraan dari peserta kedua. Misalnya peserta A sama peserta B. Peserta A menjelaskan tentang Indonesia selama 30 detik.
Kemudian kata terakhir yang diucapkan oleh si A itu adalah misalnya Jawa. Misalnya kata Jawa. Misalnya sudah menjelaskan Indonesia suku Jawa. Nah, 30 detik berhenti di kata Jawa. Maka si B itu nanti harus menjelaskan apa yang ia ketahui tentang Jawa. Ketika selama 30 detik, ketika sudah selesai, kemudian si B berhenti di kata misalnya kebaikan, maka si A harus berbicara selama 30 detik tentang kebaikan. Apa saja yang penting tentang kebaikan. Nah, salah satu efek dari latihan ini adalah kita mengetahui bahwa kadang-kadang kita masih kurang literasi. Kadang-kadang kita masih kurang pengetahuan. Padahal, kata Pak Didi adalah ketika kita ingin menjadi seorang mubalik, seorang seorang yang banyak menyampaikan dakwah, kita harus mengetahui banyak hal terlebih dahulu. Nah, kelemahan dari metode latihan ini menurut saya adalah kita butuhkan partner. Itu yang kemudian membuat di kala pandemi seperti ini mungkin agak sulit untuk latihan seperti itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan akunnya Mbak Kani Raras dan apa yang beliau lakukan itu sangat luar biasa. Teman-teman bisa kunjungi akun TikTok beliau langsung ya, Kani Raras. Di situ seperti yang saya sampaikan di awal, latihan dengan 3 kata, kemudian 3 kata itu harus diselipkan dalam satu penyampaian yang tidak lama, mungkin sekitar 30 detik sampai 1 menit, yang itu bisa dilakukan seorang diri. Artinya Anda tidak harus menjadi seorang announcer, tidak harus menjadi seorang penyiar radio untuk latihan ini. Kemampuan public speaking adalah salah satu kemampuan yang dimiliki, mutlak harus dimiliki oleh banyak orang di berbagai bidang profesi. Anda jadi pejabat, wajib memiliki public speaking yang bagus. Salah-salah Anda bisa blunder bikin pernyataan. Menjadi seorang pedagang, apapun barang yang Anda jual, Anda harus bisa menjadi orang yang memiliki public speaking yang bagus guna mempengaruhi calon pembeli Anda untuk membeli produk Anda. Anda bahkan seorang yang ingin menyatakan perasaan pada orang yang Anda taksir, Anda harus memiliki public speaking yang bagus juga. Dalam artian ya beda sih kalau konteks yang ini ya. Karena urusan itu mah saya malas bahas lah. Cinta, apa itu cinta? Sudah terlalu banyak waktu yang dihambur-hamburkan untuk cinta. Ya intinya adalah ayo teman-teman kita latihan public speaking karena ini adalah salah satu skill yang dibutuhkan saat ini dan sangat penting guna kebaikan kita di masa yang akan datang. Dan salah satu cara latihan yang menarik, yang asik, yang menurut saya bisa kita lakukan adalah apa yang Mbak Kani Raras ajarkan. Terima kasih Mbak Kani Raras. Terus memberikan inspirasi bagi saya dan bagi followers Anda yang lain di TikTok. Dan semoga, saya berharap suatu saat semester depan nih udah offline sih kata dosen-dosen. Semoga bisa kembali ke Jogja dan mungkin ada kesempatan untuk bertemu dengan Mbak Kani Raras. Semoga. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Stay safe, tetap jaga protokol kesehatan. Kita bertemu di video-video atau di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.